mendengarkan kesaksian dari pihak tergugat itu? Saksi hari ini dari pihak tergugat pada prinsipnya kita rada susah juga menanggapi ya, karena pada prinsip hukum acara perdata memang dari keluarga ataupun karyawan itu tidak bisa bersaksi, makanya sedikit sekali kita menanggapi. Cuma nanti pastinya seperti apa kita akan tanggapi juga di kesimpulan. Artinya ada keberatan ya Bang? Keberatan tadi dalam sidang pun sudah kami sampaikan bahwa karena kualitas saksi yang dihadirkan kami keberatan untuk diperiksa. Kenapa keberatannya? Boleh jelaskan apa? Karena kaedah hukum acara ya, keluarga tidak bisa jadi saksi. Keluarga karyawan itu sudah jelas tidak bisa. Itu hukum acara perdata sudah bilang seperti itu. Dan kita di pengadilan niaga kita pakai kaedah-kaedah di hukum acara perdata. Tanggapan abang tadi pihak juga mengatakan kalau mereka tidak mengambil keuntungan sama sekali bahkan rugi. Bahkan rugi. Ya ini lucu juga sebenarnya, karena pertanyaan saya tadi dalam persidangan cuma satu ya, yang izinin siapa gitu kan, makanya tidak bisa dijawab. Jadi kami tidak terlepas dari apakah video itu mendapatkan untung atau tidak gitu kan. Dari awal kami sudah sampaikan kami tidak peduli dengan keuntungan yang didapat gitu kan. Yang kami peduli adalah siapa yang mengizinkan melakukan itu semua. Ganti lirik, bahkan membuat video klip yang di upload di channel itu siapa yang mengizinkan kan gitu. Kan ya, secara kaidah hukum itu dilarang. Itu dilarang karena untuk pencipta itu punya perlindungan yang sedemikian rupa. Kalau dicermati dari saksi yang kami hadirkan kemarin, ada kaidah hak moral dan hak ekonomi. Dua-duanya itu dilaksanakan atas izin pencipta. Tadi kan intinya si saksi ini mengatakan kalau tidak ada kerugian material. Kalau menurut abang sendiri kalau imaterialnya apa sih bang sebenarnya dari pembuatan Kalau imaterialnya gini, ukurannya karena ini pelanggaran hak moral. Kalau kita bicara sebenarnya gugatan kita nilainya X gitu. Kalau kita bicarakan lagi ke masalah pelanggaran hak moral itu kan susah diukur. Apakah itu bisa diukur dengan nilai sekian? Kan tidak juga, tidak mewakili juga. Kebetulan pencipta lagunya ada di sini juga. Beberapa kali kok ada yang cuman lewat telepon ngomong, "Mas minta izin ya." Itu juga cuman ya aja ya Mas ya. Selesai gitu. Nggak perlu yang ribet gitu loh. Dan dalam kasus ini adalah ketika kita tanya izin dari mana gitu. Tapi Bang setelah disortir mungkin ada beberapa yang lain nggak sih Bang yang tidak mengajukan izin? Kalau diperkarakan juga. Jadi gini, tadi memang banyak ya lagu Shantik itu kan viral nggak karuan. Jadi yang pakai lagu itu banyak, dan banyak juga yang berizin. Terus untuk beberapa misalnya yang belum berizin sempat kita tegur juga selesai baik-baik sebenarnya. Selesai begitu aja gitu. Artinya ada kesepakatan juga ke kita, akhirnya minta izin juga ke kita gitu. Jadi memang seperti itu. Tapi sebelumnya udah pernah ada pertemuan dengan pihak Gen Halilintar. Sudah. Sebelum perkara ini masuk ke pengadilan kita sudah adakan pertemuan, hanya tidak mencapai kesepakatan itu saja. Kesepakatan yang Diharapkan Kesepakatan yang dicanangkan ya antara dulu dan sekarang mungkin ada perbedaan ya, tapi saya rasa nggak terlalu jauh ya Mas ya. Nggak terlalu jauh saat itu. Sebenarnya ada beberapa. Kalau yang dulu mungkin ada, ini mereview aja Bang, kabarnya ada permintaan video maaf sama permintaan kerjasama Bang, itu ya? Ada dua itu. Permintaan maaf ya dulu kita sampaikan itu harus ada. Cuman ketika tidak tercapai kesepakatan, kita juga tidak mau satu hal sepakat, satu hal tidak. Oke. Seperti itu aja. Jadi untuk kepastian hukumnya memang kita ajukan gugatan seperti itu. Tapi sebelumnya sudah ada pihak lain belum sih bang yang diperkarakan karena cover lagu yang sama? Jadi kan tadi abang sebutkan yang gunakan tanpa izin lagu yang sama ada di pengadilan niaga ini juga, saya juga sebagai kuasanya, dan itu sudah selesai sebelum perkara ini masuk. Sebenarnya poin-poin apa saja sih bang yang jadi tuntutan kalau bisa dirangkum gitu? Apa yang harus Gen Halilintar lakukan agar dimaafkan, agar suara intinya gitu? Yang harus dilakukan ya minta maaf dulu agar dimaafkan. Dalam bentuk video? Ya, minta maaf dulu aja. Harus langsung. Itu saja. Jadi kita juga susah memberi maaf kalau tidak ada permintaan maafnya. Maksudnya ada etikat datang ke... Iya, salah satunya kemungkinan itulah. Kalau memang mau diarah untuk ya ke arah
kita bicara, ya ayo kita bicara. Saya selalu katakan bahwa sebagai kuasa hukum saya tidak menutup kemungkinan seperti itu. Jadi, tapi ya kita tunggu faktanya seperti apa. Tapi kan tadi datang manajemen ke Naga Suara. Gimana Oh, iya. apa? Iya, memang pernah datang, pernah bertemu saya juga. Apa itu? Cuman itu tadi belum ada kesepakatan. Makanya kita ajukan gugatan itu supaya nih jelas. Belum ada permintaan maaf sebenarnya. Permintaan maaf tersirat mungkin lah ada, cuman Kenapa? belum ada kesepakatan itu saja sebenarnya. Sama ini juga udah dia hapus kan. Oh dihapus. Udah di-downgrade. Pertama kali bertemu itu kebetulan waktu itu belum ada kami selaku kuasa hukum, nggak dinyatakan langsung dihapus gitu kan. Tapi kan permasalahan kita bukan masalah itu tadi, ekonominya dapat berapa bukan itu. Kembali lagi ke ini masalah hak pencipta, ini hak moral dan dilindungi hukum, itu ada hukumnya. Semua orang tuh kedudukannya dalam hukum sama gitu, bahkan Gen Halilintar, dan itu undang-undangnya jelas 28/2014 tentang hak cipta. Itu dia tidak mencantumkan nama pembuatan originalnya. Yang kita tahu tidak ya. Iya tidak. Jadi sama halnya seperti rekan-rekan sih, misalkan rekan-rekan punya kabar atau info apa, kemudian disebarluaskan sama beberapa orang, tapi tanpa mencantumkan sumbernya. Itu aja sih. Salah satu. Iya, Itu salah satu kaidah hak moral ada di situ. Ya, terus yang kedua dia berubah lirik. Ya, berubah lirik yang sebenarnya kalau berubah lirik itu pasti harus kita izin ke pencipta atau penghabis. Bang, penegasan aja, gugatannya itu totalnya 9,5 M ya katanya. Iya. Itu udah jadi si PP. Bener. Ya kayaknya ada sih. Itu ada kaidah hukumnya nggak sih mas? Oh, ada. Nilai 9,5 miliar itu Ada. Kita kalau tidak salah di gugatan saya sudah saya pretelin apa tentang apa sekian, ada. Dan kebanyakan memang yang paling banyak nilainya ada di hak moral, karena kembali lagi hak moral itu kan sifatnya imaterial, susah ukurannya. Dan tambahan memang dalam posisi ini perlu teman-teman media juga ketahui bahwa Naga Suara dalam hal ini sebagai apa namanya? Bang, agak kencengan bang. Jadi Suaranya bang, Iya. kencang agak kencang. berjuang untuk melindungi karya cipta dari anak bangsa, khususnya di bawah naungannya. Jadi ini juga menjadi pembelajaran berharga buat masyarakat bahwa dalam hal mengambil karya orang tanpa seizin itu tidak dibenarkan secara hukum, dan memang itu ada ketentuan pidananya di Undang-Undang 28 tahun 2012. Jadi ini kita tekankan ke situ. Jadi ini buat pembelajaran juga kepada masyarakat. Iya. Jadi, kalau melihat di komen-komen ya, media sosial, seolah-olah kami, maksudnya Naga Suara dan kita kayak menzolimi Gen Atta gitu loh. Padahal kalau dipelajari lebih lagi, sebenarnya ini cuma teriakan kecil dari pekerja seni, yang ingin kita ini juga dihargai sebagai orang di balik layarnya, atau seperti sifatnya yang dia membawakan seperti itu, sebenarnya seperti itu. Dan itu semua sudah diatur oleh hukum.